Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan, kali ini kita akan lanjutkan dengan materi 3, desain basis data dengan diagram ER. Ya, baik. Diagram ER adalah materi yang sebenarnya sudah dipelajari di dasar. Oke, kita ulang sedikit di sini. Sebelum kita masuk, bagaimana cara menggunakan diagram ER untuk mendesain basis data. Oke. Diagram ER digunakan untuk menggambarkan basis data. Ya, baik secara konseptual, logikal, ataupun fisikal. Nah, kalau konseptual, diagram ER yang terdiri dari entitas dan relationship, maka entitas dan relationship itu adalah objek yang mewakili apa yang terjadi di dunia nyata. Ya, jadi diagram ER pada tahapan konseptual, ingat ya, tahapannya ada konseptual, ada logikal, ada fisikal. Di bagian konseptual, entitas dan relationship pada diagram ER itu mewakili objek-objek yang ada di dunia nyata. Oke, jadi bagian pertama awalnya diagram ER itu bukanlah tabel, bukanlah basis data seperti yang kita kenal, yang kita pelajari, yang kita ketahui dalam mempelajari basis data. Nah, nanti di tahapan logikal baru entitas dan relationship ini diterjemahkan, dipetakan, ya, ditransformasi menjadi tabel-tabel, ya, dan kemudian relationship-nya menjadi hubungan antar tabel, sehingga baru di tahapan logikal diagram ER-nya itu menggambarkan basis data sebagaimana yang kita pelajari, ya, basis data yang terdiri dari tabel-tabel, kemudian tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, kemudian di tahapan fisikal, tabel-tabel tadi, ya, diimplementasikan ke dalam sistem. Jadi, pada saat tahapan fisikal adalah entitas dan relationship itu adalah objek yang mewakili tabel-tabel fisik. Jadi, tabel-tabel yang sudah diimplementasikan ke dalam sistem. Seperti itu. Baik. Diagram ER merupakan sebuah alat bantu untuk mendesain. Istilahnya disebut dengan top down. Kalau kemarin kita belajar bottom up menggunakan normalisasi, maka diagram ER ini disebut top down, ya, menurun. Karena dimulai dari mengidentifikasi entitas, ya, mulai dari yang besar, puncaknya, kemudian diturunkan ke relationship, baru kemudian ke atribut dan hal-hal kecil lainnya. Jadi dari puncaknya turun ke bawah, maka disebut dengan top down, menurun. Oke, digunakan untuk cakupan luas, organisasi besar, dan enterprise. Baik, kita langsung saja di sini, biar tidak memperlama bahan. Kita coba buat contoh kasus. Di sini saya akan coba memberikan contoh kasus perpustakaan X. Ya, asumsikan saja di sini perpustakaan X adalah perpustakaan yang kita kenal secara umum. Walaupun kemudian saya berikan beberapa fakta, ya, biar kita dudukan masalahnya dalam satu pandangan, dalam satu sudut pandangan. Baik, nomor 1, ya, kita asumsikan gini, untuk jadi anggota perpustakaan X harus mendaftar kepada petugas. Oke, saya pikir kita bisa memahami fakta ini. Kemudian fakta yang kedua, anggota yang telah terdaftar mendapat satu akun untuk login ke sistem perpustakaan X. Jadi kalau sudah daftar, kemudian dia dapat akun untuk login. Nah, yang nomor 3, anggota yang terdaftar baru dapat melakukan transaksi peminjaman yang dicatat oleh petugas. Oke. Kemudian yang keempat, transaksi peminjaman terdiri dari item-item yang harus dikembalikan tepat pada waktunya.
Oke. 4 fakta ini saya rasa adalah sebuah fakta yang sekumpulan fakta yang tidak sulit untuk Anda pahami karena ya seperti itulah umumnya sebuah perpustakaan. Baik. Bagaimana menerjemahkan fakta tersebut dalam bentuk diagram ER? Nah, kita akan coba ya buat diagram ER untuk menerjemahkan fakta dunia nyata ini sehingga nanti terciptalah sebuah diagram ER konseptual yang menggambarkan dunia nyata. Dalam kasus ini adalah kasus perpustakaan X. Baik, ini fakta yang pertama. Untuk menjadi anggota perpustakaan X harus mendaftar kepada petugas. Kita lihat ya, kita bisa pahamin di sini pada contoh ini ada entitas anggota. Oke, entitas anggota. Kemudian ada entitas petugas. Oke, ada anggota, ada petugas. Dua entitas. Dan relationship antara anggota dan petugas, hubungan keduanya bisa kita lihat di sini, mendaftar. Ya, mendaftar. Baik, sekarang kita cari kardinalitas rasionya, one to one, one to many, many to many-nya. Baik, coba lihat. Satu anggota akan mendaftar ke satu petugas. Oke. Dan kemudian satu petugas akan mendaftarkan banyak anggota. Saya rasa Anda memahami itu ya. Kita baca dari kanan dan kiri. Sehingga kesimpulannya adalah satu dengan satu, one dengan one adalah one. Satu dengan many, kita memilih many. Jadi, kardinalitas rasionya anggota mendaftar ke petugas adalah one to many, one di sisi petugas, many-nya di anggota. Oke, seperti ini caranya. Temukan entitasnya, kemudian cari relationship-nya, kemudian cari kardinalitas rasionya, one to many. Dan kemudian baru kita definisikan kira-kira apa itu atributnya. Saya rasa ini atribut yang cukup familiar ya untuk di sebuah perusahaan. Ya, nama anggota, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, email, pekerjaan, dan tanggal mendaftar. Kemudian ada petugasnya, ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan email. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk fakta yang pertama. Baik, kita lanjutkan dengan fakta yang kedua. Anggota yang telah terdaftar mendapatkan satu akun untuk login ke sistem perpustakaan X. Baik, Anda dapatkan? Kita dapatkan kembali ada anggota, kemudian akun. Ya, ke sistem yang nggak perlu lah. Anggota dengan akun. Entitas anggota, kemudian akun. Mendapatkan satu akun. Oke, mendapatkan. Tapi saya tidak nulis mendapatkan, memiliki. Seharusnya mendapatkan ya, mendapatkan. Baik, nggak apa-apa. Kita anggap saja sama. Memiliki satu akun. Nah, satu anggota memiliki satu akun dimiliki oleh satu anggota, hasilnya adalah one to one. Baik, kemudian kita turunkan, kita definisikan atributnya. Ini kita ambil beberapa saja. Tadi anggota di yang sebelumnya sudah cukup banyak ya, di slide yang sebelumnya sudah lengkap. Kita ambil dua saja, ID-nya sama namanya. Kemudian akunnya kita tambahkan ID akun, nama akun, kata kunci, dan jenis akun. Baik, ini fakta yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita coba fakta yang ketiga. Anggota yang telah terdaftar dapat melakukan transaksi peminjaman yang dicatat oleh petugas. Kembali, anggota yang telah terdaftar, ya berarti sudah. Transaksi dapat melakukan transaksi peminjaman. Transaksi peminjaman yang dicatat oleh petugas. Nah, oke, benar. Anggota melakukan daftar
yang telah terdaftar dan melakukan transaksi peminjaman. Anggota melakukan transaksi peminjaman. Satu anggota melakukan banyak transaksi peminjaman. Satu transaksi itu pasti dilakukan cuma satu anggota. Nggak mungkin rame-rame ya. Jadi hasilnya one to many, many di sisi transaksi peminjaman. Kemudian petugasnya, lihat di sini ada petugas ya yang mencatatnya. Ya, catat oleh satu petugas mencatat banyak transaksi peminjaman, satu transaksi peminjaman dicatat oleh satu petugas. Oke. Baik, seperti ini. Kemudian kita masukkan, definisikan atributnya. Sama kembali tadi ID anggota dan nama anggota saja yang saya masukkan. Ya, kan tadi yang cukup banyaknya sudah ada di slide di kasus yang pertama. Kemudian transaksi peminjaman adalah ID transaksinya, kemudian tanggal transaksinya, kemudian petugas, ID petugas dengan nama petugasnya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir. Transaksi peminjaman terdiri dari item-item yang harus dikembalikan tepat pada waktunya. Oke, kita coba. Transaksi peminjaman dan item di sini saya maksudnya adalah bukunya ya. Saya sengaja pilih terminologi item karena banyak perusahaan itu bukan cuma sekedar buku ya, bisa ada majalah, bisa minjam CD, bisa minjam zaman waktu ya, tidak terbatas buku lah seperti itu. Oke, transaksi peminjaman, kemudian item, tarik relationship-nya terdiri dari item-item. Baik, satu transaksi peminjaman, coba pikirkan ya, itu bisa terdiri dari banyak item. Oke, kalau dilakukan, kita melakukan sebuah transaksi, ada satu buah transaksi peminjaman, coba bayangkan ya, imajinasikan jika kita melakukan sebuah transaksi peminjaman, ada sebuah transaksi peminjaman, maka sebuah transaksi peminjaman itu bisa terdiri dari banyak item. Oke, jadi satu transaksi peminjaman terdiri dari banyak item. Dan satu item, satu item itu bisa keluar, bisa digunakan pada banyak transaksi peminjaman. Anda paham ini? Maksud saya, jika ada sebuah buku A, itu pernah dipinjam pada transaksi peminjaman 1, tentu nanti buku A-nya akan dikembalikan. Lalu buku A ini akan dipinjam lagi pada transaksi peminjaman kedua. Bukunya dikembalikan lagi, kemudian buku A ini akan dipinjam lagi pada transaksi peminjaman ketiga, dan seterusnya. Tentu ya, bisa dilakukan oleh anggota yang sama atau anggota yang berbeda. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan satu item itu bisa keluar di banyak transaksi peminjaman. Maka kesimpulannya cardinalitas rasio di sini, karena ini many dan many, hasilnya adalah many to many. Baik, transaksi peminjaman, atributnya kayak tadi, ID transaksi peminjaman dan tanggal transaksi peminjaman. Kemudian item, bayangkan itemnya ya, ada ID item, nama item, jenis item, penerbit, tahun terbit. Baik, ada yang tertinggal? Nah, ya, di sini ada sesuatu yang hilang. Kalau kita melakukan transaksi peminjaman, tadi kan ini harus dikembalikan. Nah, kapan dia kembalikan? Apakah kita akan membuat sebuah diagram ER baru, sebuah entitas baru untuk mencatat pengembalian item yang sudah dipinjam? Apakah kita akan, di sini ada trans pinjam, apakah nanti kita akan bikin pula trans pengembalian untuk menggambarkan pengembalian dari item? Tidak, itu salah.
ya, tidak diperlukan pembuatan entitas baru trans kembali untuk menggambarkan sebuah transaksi pengembalian. Kenapa? Seperti ini, ya. Coba Anda pahami ini baik-baik. Diagram ER yang digambarkan yang ada di saat ini, yang ada di sini, itu menggambarkan sebuah fakta di mana sebuah item itu dipinjam. Ini item, kemudian dipinjam. Pertanyaannya, ya, item apa, jika terjadi transaksi pengembalian, item apa yang dikembalikan? Item apa yang dikembalikan? Tentu yang dimaksud adalah item yang sudah dipinjam, bukan item yang tidak dipinjam. Kalau ini ya, ini item. Yang ini item biasa, ya, yang ada di rak menggambarkan itemnya. Kemudian ini menggambarkan transaksinya. Pertanyaannya, yang mana yang menggambarkan item yang dipinjam? Sehingga item yang dipinjam itu yang harus nanti dikembalikan. Sekali lagi, yang mana yang menggambarkan item yang dipinjam, sehingga item tersebut nanti dikembalikan. Ya, jadi yang inilah yang menggambarkan item yang dipinjam itu. Sehingga kita tidak memerlukan sebuah entitas baru untuk menggambarkan transaksi pengembalian. Karena pada konsepnya, pada faktanya, item yang dikembalikan adalah item yang telah dipinjam. Seperti itu. Sehingga yang dilakukan adalah seperti ini, kita membuat sebuah atribut untuk relationship terdiri dari, ya. Oke, kayak gini gambarnya. Tanggal harus kembali, tanggal dikembalikan. Jadi misalnya bukunya tanggalnya harus kembali tanggal 1 Januari. Nah, tanggal dikembalikannya bisa pas di hari 1 Januarinya, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Oke, jadi seperti ini. Ya, tinggal kita kasih garis putus-putus kepada relationship terdiri dari yang menggambarkan bahwasanya ini adalah relationship atribut dari relationship terdiri dari. Oke, seperti itu. Jadi tidak harus membuat sebuah entitas baru transaksi kembali, trans kembali untuk menggambarkan pengembalian, karena udah pasti yang dikembalikan adalah item yang dipinjam. Sehingga kalau ada item yang dipinjam, mesti harus bakalan muncul yang seperti ini. Baik. Moga-moga bisa dipahami ya. Jadi di sini cukup rumit ya. Coba dipahami baik-baik. Oke. Nah, terakhir ini adalah diagram ER keseluruhan yang menggambarkan fakta yang terjadi pada perpustakaan X. Ini secara keseluruhannya. Ya, ini anggota mendaftar ke petugas, kemudian anggota memiliki akun, kemudian anggota bisa melakukan peminjaman yang dicatat oleh petugas, kemudian transaksi peminjamannya terdiri dari item, di mana di sini ada kapan harus kembali dan tanggal dikembalikan. Baik, demikianlah materi yang ketiga yang membahas mengenai penggunaan diagram ER untuk mendesain. Ya, walaupun teorinya sedikit, saya berikan satu contoh. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda memahami bagaimana cara menggunakan diagram ER untuk mendesain. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.